League Pass Liga Champions musim 2005-2006 telah resmi berakhir. Kompetisi paling akbar sebenua biru ini kembali melahirkan hasil tak terduga. 5 wakil Inggris lolos otomatis, sementara 3 raksasa Eropa justru terseok-seok dan terpaksa bertarung di babak playoff. Real Madrid selaku King UCL punya misi balas dendam melawan Benfica asuhan Jose Mourinho yang sebelumnya mengubur mimpi mereka. Alvaro Arbeloa dihadapkan tugas berat menghadapi mantan arsiteknya dalam laga bertajuk duel pelatih pragmatis. Ambisi berbeda diusung duo finalis musim lalu yakni Inter Milan dan Paris Saint-Germain. Keduanya ingin membuktikan bahwa pencapaian musim lalu bukan sekadar keberuntungan semata. Pertandingan yang gak kalah seru juga terjadi antara Borussia Dortmund kontra Atalanta hingga Juventus versus Galatasaray. Cetak Gol coba merangkum prediksi playoff Liga Champions sebagai berikut. Gugurnya klub unggulan juara ke playoff secara dramatis. Liga Champions selalu menjadi panggung pembuktian untuk tim-tim terbaik Eropa. Mereka yang menyandang titel sebagai klub raksasa kerap memanfaatkan kompetisi ini untuk memantapkan diri sebagai penguasa benua biru. Namun layaknya sebuah meja kasino, Liga Champions tidak memandang nama. Para raksasa yang bermodal gelimang prestasi dan bintang kelas wahid acap kali disingkirkan oleh tim-tim mediocre yang mau bekerja keras. Dan itulah yang tersaji dalam kompetisi terakbar sebenua biru di musim 2025-2026. Sejumlah raksasa yang diprediksi kuat menjadi juara malah gagal melaju otomatis ke babak 16 besar. Salah satunya Real Madrid, sang penguasa Liga Champions yang harus tertatih-tatih di fase Liga. Datang dengan komando baru di bawah Xabi Alonso, tak membuat Los Blancos tampil begitu superior. Hal serupa juga terjadi kepada Alvaro Arbeloa selaku suksesor Xabi yang sempat membawa El Real membantai AS Monaco. Tepat di partai terakhir, pasukan putih justru dipermalukan Benfica yang ditangani Jose Mourinho. Pria asal Portugal tersebut memberikan pukulan telak kepada mantan klubnya lewat kemenangan meyakinkan 4-2. Yang lebih menyakitkan lagi, kala Thibaut Courtois harus dikoyak sesama penjaga gawang yakni Anatoly Trubin. Namun bukan Mourinho namanya kalau tidak menginjak-injak lawannya usai meraup kemenangan. Setelah laga terakhir, The Special One dilaporkan berteriak kepada Dean Huijsen, lalu melontarkan pernyataan menohok kepada wartawan. Dean adalah pemain saya di AS Roma. Kami berhubungan baik, tapi anak itu nampaknya kecewa. Tapi saya bilang kepadanya kalau beruntung cuma kalah 2 gol, karena seharusnya bisa lebih besar, tutur Mourinho. Hasil ini membawa Los Blancos turun ke peringkat 9 dan cuma berjarak 1 poin dari Manchester City. Ironisnya ini merupakan kegagalan kedua beruntun bagi Madrid lolos otomatis ke 16 besar. Sejak format UCL dirombak pada musim 2024-2025, sang raja Eropa selalu terhenti di fase Liga. Dalam seni stand-up komedi, fenomena ini kerap disebut sebagai callback, yakni teknik komedi yang dilakukan dengan mengulang lelucon pertama untuk menciptakan tawa lebih besar di momen kedua. Ya, kegagalan Los Blancos telah menghadirkan gelak tawa sekaligus ironi di kalangan pecinta sepak bola. Bagaimana sebuah klub yang katanya bersinonim dengan kata Liga Champions justru gagal total 2 kali beruntun di titik yang sama. Tak ayal jika ruang ganti Los Blancos dikabarkan semakin amburadul pasca momen tersebut. Para pemain dengan nama besar dilaporkan berselisih paham mengenai cara mengembalikan musim yang penuh kekecewaan. Namun, Real Madrid bukanlah satu-satunya raksasa yang melempem di medan tempur Liga Champions. Beralih ke Italia, ada Inter Milan yang finish tepat 1 strip di bawah Real Madrid. Meskipun menang meyakinkan atas Borussia Dortmund di partai terakhir, nasib Nerazzurri tidak bisa diselamatkan lagi. Padahal armada Christian Chivu sempat memanen hasil positif dengan 4 kemenangan beruntun dari 4 laga pertama. Sayangnya momentum tersebut gagal dipertahankan hingga akhirnya pasukan ular dijinakan Atletico Madrid, Liverpool, dan Arsenal. Hasil ini jelas menjadi penurunan drastis dibanding musim lalu ketika Lautaro Martinez dan kolega menembus babak final Liga Champions.
Menariknya nasib serupa juga dialami oleh lawan Inter sekaligus jawara musim lalu, Paris Saint-Germain. Dengan komposisi skuad yang relatif sama, Les Parisiens justru gagal mempertahankan performa hingga gagal meraup poin penuh dalam 3 partai terakhir. Ini merupakan pertama kalinya PSG gagal lolos otomatis dari fase grup UCL sejak musim 2004-2005. Banyak menyajikan partai balas dendam. Meskipun diliputi ribuan ironi, kegagalan 3 raksasa Eropa lolos dari fase Liga Champions turut menghadirkan berkah tersendiri. Sebab ketiga klub tadi bakal ikut menyemarakan babak playoff guna merebutkan tiket ke 16 besar. Benar saja, hasil drawing yang dilakukan UEFA langsung menghadirkan sejumlah pertemuan panas. Salah satunya partai ulangan bertajuk balas dendam antara Real Madrid kontra Benfica. Los Blancos yang sebelumnya tumbang tentu tidak ingin mengulangi kesalahan serupa kali ini. Alvaro Arbeloa perlu mengembalikan mental anak asuhnya yang tengah sekarat usai diterjang beribu masalah. Dirinya juga wajib mengantisipasi taktik pragmatis ala Jose Mourinho yang membuat timnya menggelepar di pertemuan terakhir. Contohnya terjadi pada momen gol pertama Benfica yang dilesakkan Andrea Schelderup. Penyerangan di sisi kiri terlalu serampangan dengan Alvaro Carreras naik terlalu tinggi tanpa pemosisian yang bagus. Situasi ini membuat Benfica mudah merebut bola setelah mengepung Mbappe dan Vinicius. Masalah ini diperparah oleh Franco Mastantuono yang tidak melakukan track back alias membantu pertahanan. Blunder yang gak kalah parah dilakukan Raul Asensio yang terburu-buru melepas tackle tapi ujungnya malah meleset. Andrea Schelderup yang tidak mendapatkan pengawalan berarti langsung leluasa menceploskan bola. Di sisi lain, Arbeloa juga perlu sedikit introspeksi soal pengambilan keputusan di tengah permainan. Di pertemuan terakhir, dirinya menarik Arda Güler yang bermain cukup bagus sebagai mesin kreatif di lini tengah. Sementara Vini dan Bellingham yang tampil di bawah standar justru dibiarkan main 90 menit. Ketakutan terhadap ego besar seperti inilah yang wajib dibenahi Arbeloa. Sang pelatih perlu mengembalikan aspek kebebasan kepada anak asuhnya yang terbukti sukses saat membantai AS Monaco. Saya ingin mengatakan bahwa masalahnya hanya pada satu hal, tetapi pada begitu banyak aspek. Kami jauh dari performa yang seharusnya kami berikan, kami masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan, tutur sang pelatih pasca ditumbangkan Benfica. Namun mari kita kesampingkan dulu soal El Real karena masih banyak pertandingan lain yang gak kalah seru. Salah satunya duel underdog antara Borussia Dortmund kontra Atalanta. Ini merupakan pertemuan pertama kedua tim di bawah panggung megah Liga Champions. Sebelumnya mereka pernah berjumpa 2 kali di ajang kasta kedua Eropa alias Europe League. Rekam jejak membuktikan pasukan hitam kuning lebih unggul dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Meski begitu, Ladea yang tengah tertatih-tatih di bawah Raffaele Palladino juga tidak bisa dipandang remeh. Bahkan Umberto Marino selaku direktur klub Atalanta mengaku percaya diri melawan tim raksasa seperti di Borussia. Dortmund selalu menjadi lawan yang memacu adrenalin dan kami seringkali tampil apik di situasi seperti ini. Menghadapi tim-tim papan atas seperti mereka, kita harus memberikan lebih dari 100%, tegas Marino. Di sisi lain, babak playoff kali ini turut mempertemukan 2 raksasa Prancis, PSG dan AS Monaco. Meskipun berstatus tim terbaik dunia, PSG wajib mewaspadai taji kebangkitan sang rival. Sebab AS Monaco telah membaik setelah tampil porak-poranda sejak awal musim. Apalagi ditambah dengan kedatangan Paul Pogba yang memberi kestabilan serta dorongan kreativitas di lini tengah. Bahkan kembalinya kiprah Pogba ke lapangan hijau juga terjadi saat melawan PSG di pekan ke-14 Ligue 1. Kala itu AS Monaco berhasil menjungkalkan pasukan Luis Enrique dengan skor 1-0. Ini merupakan kemenangan pertama Monaco atas PSG sejak musim 2022-2023. Pasukan Putih Merah tentu berambisi mengulang kisah manis tersebut di panggung megah Champions League. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket Tracker Premium yang gak sampai 100.000. Cek linknya di bawah ini. Laga panas tim kuda hitam.
Tak cuma menjadi panggung para raksasa, Liga Champions juga selalu menjadi kesempatan bagi para kuda hitam untuk mencuri lampu sorot utama. Di ajang kali ini ada Karabakh yang siap mengagetkan wakil Inggris Newcastle United meski cuma datang dari Liga Azerbaijan. Tim satu ini diprediksi bakal menyulitkan The Toon Army. Pasalnya Karabakh sempat mengalahkan Benfica, FC Copenhagen hingga Eintracht Frankfurt. The Horsemen bahkan sempat menahan imbang Chelsea yang komposisi skuadnya berkali-kali lipat di atas mereka. Meski begitu, Eddie Howe seharusnya tidak sebodoh itu sampai mengulang kesalahan sesama tim Inggris. Apalagi Newcastle tampil cukup apik selama fase liga dengan 17 gol dan cuman kebobolan 7 kali. Bergeser ke laga berikutnya, ada Olympiakos kontra Bayer Leverkusen. Di atas kertas, barangkali di Worksel lebih diuntungkan dari segi komposisi pemain. Pilar seperti Alejandro Grimaldo, Alex Garcia, serta Patrick Schick masih setia menggendong wakil Jerman tersebut. Mereka juga punya modal bagus karena sempat mengalahkan raksasa seperti Manchester City di fase liga. Sayangnya, keperkasaan tersebut justru luluh lantak di hadapan Olympiakos. Kedua tim sempat bertemu di fase liga dengan kemenangan meyakinkan wakil Yunani 2 gol tanpa batas. Selanjutnya, ada Inter Milan yang bakal berhadapan dengan Bodo Glimt. Wakil Italia ini sedang terpuruk setelah gagal mempertahankan dominasi yang sempat ditunjukkan di awal musim. Christian Chivu selaku pelatih mengaku berusaha mati-matian mengembalikan konsistensi anak asuhnya. Ini kompetisi yang berbeda dengan Serie A dan kami sedikit tertinggal. Awalnya kami memiliki kinerja lebih baik dari yang diharapkan, kemudian kami mempersulit diri sendiri dan situasi sekarang tidak ideal. Sekarang kami ingin menampilkan performa terbaik untuk meraih hasil yang selama ini belum kami dapatkan. Sayangnya lawan yang bakal mereka hadapi bukanlah rintangan yang mudah, sebab Bodo Glimt termasuk salah satu tim paling merepotkan di UCL musim ini setelah menahan imbang Spurs dan Dortmund. Bahkan menjelang akhir, wakil Norwegia ini makin kesetanan setelah mengandaskan Manchester City asuhan Pep Guardiola. Terakhir ada pertandingan antara klub Brugge melawan Atletico Madrid. Ini merupakan jalan terakhir Diego Simeone menebus kekecewaannya terhadap para pemain yang sempat tampil buruk selama fase liga. Sejujurnya saya lebih kecewa, kami pantas menang, kami melakukan semua yang perlu kami lakukan. Dan itulah mengapa saya kecewa. Tapi kami telah memberikan segalanya, saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain kaki Soles yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview playoff Liga Champions musim 2025-2026. Bagaimana pendapatmu? Apakah tim-tim raksasa yang gagal lolos mampu menebus kekecewaannya? Atau justru semakin menangis setelah disingkirkan para kuda hitam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.